Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Matematika, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Lalu Muhammad Bulutaini. Saya berasal dari program studi pendidikan matematika Universitas Hamzan Wadi. Dan sekarang saya sedang menempuh semester 4. Teman-teman sekalian, di sini saya akan membahas tentang bagaimana sistem pendidikan yang ada di negara Finlandia. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu bagaimana sistem pendidikan secara umum di negara Finlandia. Teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui dari berbagai macam artikel yang pernah kita baca ataupun dari berita yang pernah kita tonton dan kita dengar, bahwasanya negara Finlandia adalah negara dengan kualitas pendidikan terbaik di dunia. Bahkan ada beberapa majalah mengatakan bahwasanya negara Finlandia adalah negara dengan kualitas pendidikan terbaik nomor 1 di dunia. Lantas, apa yang menyebabkan negara Finlandia menjadi negara dengan kualitas pendidikan nomor 1 terbaik di dunia? Maka jawabannya adalah bahwasanya negara Finlandia memiliki prinsip dasar pendidikan bahwa semua orang harus memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas tinggi. Kesempatan pendidikan yang sama harus bisa diberikan kepada semua warga di negara Finlandia. Terlepas negara Finlandia memiliki banyak sekali perbedaan, yaitu perbedaan usia, perbedaan ras, perbedaan asal-usul, perbedaan kekayaan, bahkan perbedaan tempat tinggal. Namun itu semua harus diberikan kepada semua warga negara Finlandia dengan akses pendidikan yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas tinggi. Pemikiran pendidikan Finlandia bahwa potensi masing-masing siswa harus dimaksimalkan. Oleh karena itu, mereka beranggapan bahwa bimbingan adalah salah satu hal yang penting yang harus ditekankan. Bimbingan ini tentunya bertujuan untuk melatih dan membantu siswa sehingga siswa mampu memilih dengan tepat untuk melanjutkan karir mereka ataupun melanjutkan pendidikan mereka. Kebijakan pendidikan dalam mengembangkan tujuan, isi, dan metode pembelajaran di semua jenjang pendidikan adalah tanggung jawab daripada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari negara Finlandia. Untuk kurikulum pembelajaran di negara Finlandia, yang pertama di National Board adalah dewan yang menertibkan kurikulum secara nasional. Mereka menyusun tujuan dan materi utama kurikulum pendidikan yang berfungsi sebagai pedoman bagi sekolah. Namun pemerintah lokal dan sekolah dapat melakukan penyesuaian terhadap mata pelajaran yang akan diajarkan berbasis pada kebutuhan siswa. Adapun untuk jumlah mata pelajaran di Finlandia dirincikan sebagai berikut. Pendidikan dasar, siswa duduk di kelas 1 sampai kelas 2 akan menerima pelajaran maksimum 19 jam per minggu dengan maksimum 5 mata pelajaran. Kemudian siswa yang duduk di kelas 3 sampai kelas 9 menerima pelajaran maksimum 30 jam per minggu dengan maksimum 7 mata pelajaran. Untuk jenjang pendidikan yang ada di negara Finlandia terbagi menjadi 6 jenjang pendidikan. Yang pertama ada jenjang pendidikan prasekolah. Untuk jenjang pendidikan prasekolah ini ada pendidikan usia dini dimulai dari umur 0 sampai 5 tahun dan ini tidak bersifat wajib. Kemudian ada juga pendidikan pradasar dimulai dari umur 6 tahun. Ini diwajibkan untuk anak-anak yang ada di negara Finlandia. Dan yang kedua ada pendidikan dasar. Pendidikan dasar ini ditempuh selama kurang lebih dari umur 7 tahun sampai 16 tahun. Dan ini ditempuh selama 9 tahun. Ini bersifat wajib untuk anak-anak. Dan pemerintah mewajibkan anak-anak berada di desa tersebut untuk menyekolahkan anaknya berada di desa tersebut. Dan yang ketiga ada jenjang pendidikan untuk menengah atas. Jenjang pendidikan menengah atas ini ada berbentuk pendidikan umum dan ada berbentuk pendidikan vokasi. Pendidikan umum ini akan mengajarkan semua mata pelajaran dan untuk vokasi ini lebih fokus ke praktiknya. Semua mata pelajaran dan untuk vokasi ini lebih fokus ke praktiknya. Dan yang keempat ada pendidikan umum. Pendidikan umum yang ada di negara Finlandia ini ditempuh selama kurang lebih 2-4 tahun. Dan yang kelima ada jenjang pendidikan vokasi. Jenjang pendidikan vokasi ini ditempuh oleh mahasiswa selama kurang lebih 3 tahun dan ini berfokus pada kejuruan nantinya. Dan yang terakhir
ada jenjang pendidikan tingkat tinggi, dan inilah yang disebut dengan universitas. Negara Finlandia memiliki dua jenjang pendidikan tingkat tinggi. Ada berbentuk universitas dan ada yang berbentuk vokasi juga. Ini ditempuh selama kurang lebih 4 tahun. Selanjutnya yang ketiga ialah sistem evaluasi di Finlandia. Beberapa praktisi di Indonesia menyatakan yang membuat Indonesia berbeda dengan Finlandia ialah tidak adanya sistem evaluasi. Namun hal tersebut dibantah oleh praktisi pendidikan di Finlandia menyatakan terdiri dari 2 evaluasi. Yang pertama, evaluasi diri sekolah, yaitu evaluasi internal yang dilakukan sekolah untuk melihat kinerja sekolah dan untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan dari metode pembelajaran yang disediakan oleh sekolah. Yang kedua ialah evaluasi nasional, yang dimana evaluasi nasional ialah evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui seberapa tujuan kurikulum telah tercapai dan sebagai bahan untuk revisi kurikulum yang akan mendatang. Jika di negara-negara lain percaya bahwa evaluasi dan ujian itu merupakan bagian yang sangat penting bagi kualitas pendidikan, justru di Finlandia percaya bahwa ujian dan evaluasi itulah yang menghancurkan tujuan belajar siswa. Karena siswa hanya akan fokus pada hasil belajarnya, bukan pada proses belajarnya. Jadi, tujuan umum dari evaluasi pembelajaran ialah sebagai bahan untuk mendukung pembelajaran, meningkatkan kualitas pembelajaran, mengidentifikasi kebutuhan siswa, dan sebagai bahan untuk mengidentifikasi keefektifan kurikulum. Selanjutnya saya akan membahas tentang kualifikasi guru di negara Finlandia, di mana guru-guru di Finlandia bisa dikatakan adalah guru-guru dengan kualitas terbaik dan pelatihan terbaik pula. Dan profesi guru-guru di negara Finlandia sangat dihargai dibandingkan dengan profesi lainnya. Finlandia memiliki jiwa pendidik atau pedagogi, di mana hanya 11 universitas di Finlandia yang memiliki program pendidikan guru. Jadi, di Finlandia yang memiliki program pendidikan guru. Jadi, untuk memudahkan dalam mengontrol kualitas dan standar konsistensi program pendidik. Persaingan tersebut lebih ketat daripada persaingan masuk ke fakultas bergengsi lainnya seperti fakultas hukum dan fakultas kedokteran. Calon guru dengan ijazah S1 hanya 5% diterima, dan calon guru ijazah S2 berpeluang untuk diterima untuk mengajar. Dengan kualitas mahasiswa yang baik dan pendidikan serta pelatihan guru yang berkualitas tinggi, tak salah jika kemudian mereka dapat menjadi guru-guru dengan kualitas yang tinggi pula. Dengan kompetensi tersebut, para guru bebas memilih apa yang mereka sukai, kurikulum yang mereka rancang sendiri, buku teks yang mereka pilih, serta menggunakan metode pembelajaran yang mereka buat sendiri. Mereka juga menggunakan strategi pembelajaran untuk mengajar yang beragam dengan memperhatikan kecerdasan majemuk semua siswa. Giliran saya ya? Oh ya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya lalu Muhammad Fadil Rizky Akbar. Saya dari program studi pendidikan matematika. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Baiklah, pertama-tama saya dari kelompok 4 dalam mata kuliah dalam mata kuliah kajian masalah pendidikan matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan matematika di negara Finlandia. Baiklah, kita mulai. Negara Finlandia mengakui pengaruh signifikan dari pendidikan matematika dalam perkembangan intelektual siswa dan kemampuan mereka untuk memajukan aktivitas yang terarah dalam berinteraksi sosial. Menurut kurikulum inti nasional untuk pendidikan dasar, tujuan pengajaran matematika adalah Tujuan pengajaran matematika adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan pemikiran matematis, mempelajari konsep matematika, dan menggunakan metode problem solving. Nah, sementara itu,
dalam tujuan secara khusus, yaitu pendidikan matematika untuk mengembangkan cara berpikir kreatif serta membimbing siswa untuk menemukan, merumuskan, dan memecahkan masalah. Oke, setelah ini kita akan membahas inti dari kurikulum pendidikan matematika. Pada kelas 1 dan 2, interaksi instruksi matematika berfokus pada pemikiran matematis, konsentrasi, kemampuan mendengar, dan keterampilan komunikasi, sekaligus memberikan dasar bagi perumusan konsep dan struktur matematika. Selama 2 tahun pertama ini, kurikulum inti matematika akan memberikan materi tentang bilangan dan perhitungan, aljabar, geometri, pengukuran, dan pemrosesan data dan statistik. Selanjutnya tujuan untuk pembelajaran matematika itu di kelas 3 sampai 5 adalah untuk mengembangkan pemikiran matematika, mengenalkan pemodelan matematika, memperkuat keterampilan perhitungan dasar, memperkuat konsep bilangan, serta memberi perhitungan dasar, memperkuat konsep bilangan, serta memberi dasar untuk mengasimilasi konsep dan struktur matematika selama tahun-tahun ini. Nah, kurikulum inti matematika pada kelas ini, pada tahun ini, membahas tentang bilangan dan perhitungan, aljabar, geometri, pengolahan data, statistik, dan probabilitas. Nah, selanjutnya itu ada tujuan inti pembelajaran matematika di kelas 6 sampai 9, yaitu untuk memperdalam pemahaman konsep matematika dan mengembangkan keterampilan pemodelan dengan penekanan pada masalah matematika sehari-hari, memberikan pengalaman yang mendorong siswa untuk berpikir secara matematis dan mengembangkan kemampuan untuk mengekspresikan ide matematika secara tepat. Nah, pada kurikulum ini akan membahas tentang keterampilan dan metode berpikir, bilangan dan perhitungan, aljabar, fungsi, geometri, serta probabilitas dan statistik. Nah, kemungkinan hanya ini materi yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.